Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yupi Hari menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Edisi hari ini Kamis 14 Mei 2020. Nah pemirsa, Denpasar mulai menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat pada 15 Mei 2020. Banyak hal yang perlu dipersiapkan agar pelaksanaan PKM yang juga bertujuan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 bisa berhasil. Di sisi lain, sektor perekonomian masyarakat harus tetap menggeliat. Banyak warga yang memilih berjualan di pinggir jalan. Bagaimana Satpol PP Denpasar menyikapi kondisi ini? Dan apakah ada sanksi bagi mereka yang berjualan di pinggir jalan? Untuk itu pemirsa, kita telah terhubung dengan Kasatpol PP Kota Denpasar, Bapak Idewo Gede Anom Sayoga. Om Swastiastu, selamat malam Pak Dewo. Om Swastiastu, selamat malam Pak Dewo. Sudah tersambungkah? Iya, kita masih menunggu terhubung dengan Bapak Idewo Gede Anom Sayoga selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar. Dan kita kali ini akan membahas bagaimana sebenarnya penertiban pedagang jelang PKM di Denpasar yang seperti kita tahu bersama pemirsa bahwa PKM akan diterapkan mulai besok tanggal 15 Mei 2020. Dan kita juga ketahui bersama bahwa jalan-jalan juga semakin ramai. Kemudian kita juga melihat banyak sekali dagang-dagang yang pada akhirnya bermunculan, baik itu pedagang bermobil maupun bermotor yang berjualan di pinggir jalanan. Seperti apa sebetulnya dari Satpol PP Kota Denpasar menyikapi hal ini? Apakah kita sudah tersambung? Om Swastiastu, selamat malam. Oke, baik. Swastiastu, selamat malam. Pak Dewo, mendengar suara saya? Iya, Pak Dewo, selamat malam. Iya, baik. Pak Dewo, selamat malam. Sehat kabarnya, Pak Dewo? Selamat malam, becek-becek tapi luar biasa. Iya, luar biasa Pak Dewo ya. Tetap masih berkeliling seperti itu ya Pak Dewo. Jangan dikasih kendor gitu. Jangan dikasih kendor, betul, setuju banget. Pak Dewo, kita akan berbincang nih penertiban pedagang jelang PKM ini. PKM-nya besok nih Pak Dewo, seperti kita tahu bersama bahwa ini banyak sekali tiba-tiba bermunculan gitu pedagang menggunakan mobil, menggunakan bermotor sampai bikin macet itu Pak Gede. Nah, Pak Gede, ini bagaimana menyikapi pedagang bermobil ataupun bermotor yang berjualan di pinggir jalan? Silakan Pak Dewo, silakan. Baik, mungkin sebelum menjawab pertanyaan Ibu, ya, izinkan saya selaku Kasatpol PP Denpasar untuk menyapa para pemirsa di mana berada. Om Swastiastu, Mogi Henak Rahayu Sarang Sami, atas izin dipesan yang diwasa, kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk mengisi hari-hari dengan kegiatan positif dan bermakna sebagaimana yang kita laksanakan pada hari ini. Astukara. Baik, untuk menyikapi bermunculan pedagang bermobil, bermotor di Kota Denpasar di musim pandemi ini, kehadiran dan keberadaan mereka ini memang merupakan sektor formal ya, yang patut diperhatikan semua pihak. Namun kehadiran dan keberadaan polisi Pamong Praja sesuai dengan amanah Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana Satpol PP disebutkan mempunyai tugas dan fungsi ada 3. Satu, menyelenggarakan urusan ketentraman ketertiban umum. Yang kedua, menyelenggarakan penegakan peraturan daerah. Yang ketiga, melaksanakan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, di tengah-tengah pandemi yang sedang melanda kita, tentu mengacu pada peraturan yang menjadi payung hukum kami, ini kehadiran sektor informal ini mengingat lahan di Denpasar kan sempit. Dan di samping itu kan kita sedang gencar-gencarnya memutus mata rantai penyebaran dari wabah yang sedang melanda. Nah, untuk itu kehadiran mereka-mereka ini sangat berpotensi terjadinya gangguan ketertiban umum karena mengundang kerumunan. Nah, untuk itu kami sikapi memang dengan 2 tindakan. Tindakan yang pertama tentu kami harus melaksanakan tindakan preventif, pencegahan. Preventif. Nah, itu kan harus kami lakukan. Betul. Kami telah mengajak mereka ini karena stigma penertiban dari Satpol PP itu kan kadang-kadang negatif melulu ya.
Satpol PP arogan, Satpol PP kurang humanis. Nah itu kan Iya, menjadi iya. bagian penting. Makanya kami sesering mungkin untuk sosialisasi. Yang kami tertibkan bukan mencari nafkahnya, bukan berjualannya. Tetapi yang kami atur adalah tempat dan cara mereka. Iya. Maka untuk itu sosialisasi ini penting sekali. Monggo silakan mencari makan, tapi perhatikan tempatnya. Tempatnya di mana boleh? Tentu tidak boleh di atas trotoar, di bahu jalan. Nah untuk itu kami sarankan kepada mereka-mereka ini untuk berkoordinasi dengan pemilik warung, toko, kios, itu kalau bisa dikerjasamakan untuk dititipkan barang dagangannya. Jika tidak perlu lahan lagi. Yang kedua kami arahkan masuk ke pasar-pasar yang sudah tersebar di Kota Denpasar. Nah seperti itu kami sikapi. Nah apabila melanggar, tetap melanggar sedangkan sudah kami sosialisasikan, ini baru sanksi pidana perda berlaku. Mereka kami proses dipiring seperti itu. Oke. Demikian kira-kira. Baik, berarti iya. Baik, Pak Dewa, berarti sanksinya sudah diterapkan seperti itu ya, akan diterapkan bagi mereka yang melanggar. Jadi tidak hanya sebatas teguran saja seperti itu, Pak Dewa. Iya, yang sudah kami sosialisasikan, yang sudah kami ajak ngomong, ya kami tidak main-main lagi. Iya, betul. Bagaimanapun estetika wajah kota harus tetap dipertahankan, diperhatikan. Ya kalau memang jangan lagi berlindung di balik wabah ini. Terus bisa berbuat apa saja. Perda diabaikan. Bagaimana kota kita? Sedangkan penertiban yang kita laksanakan ini kan mengajak masyarakat di samping disiplin menggunakan masker, disiplin menghindari kerumunan, disiplin menjaga jarak, disiplin sesering mungkin mencuci tangan. Ya sesuai protokol kesehatan lah. Di samping begitu, jangan lagi ada alasan, kita kan semua dalam situasi sulit ini, dalam keadaan tidak formal. Jangan lagi berlindung di balik kesusahan itu bebas melakukan pelanggaran. Jadi kan perda ini jadinya macam kertas. Nah untuk itu, kita belajar dengan pandemi ini bagaimana menuju kehidupan yang normal di tengah-tengah pandemi. Begitu, kehidupan normal baru di tengah berlangsungnya pandemi seperti itu. Baik, dan itu memang harus kesadaran kita bersama seperti itu ya, Pak Dewa ya. Ini kan kita ini kan berperang dengan benda yang tidak kelihatan. Iya, betul. Ya bisa saja petugasnya sendiri sebagai OTG atau ODP kan gitu. Iya, betul. Sering kerumunan, ya apalagi di Denpasar kan sudah terjadi transmisi lokal, penularan lokal itu kan sudah terjadi. Nah, kita juga khawatir kalau memang kerumunan ini kita biarkan secara terus-menerus ya, kapan selesainya kita untuk memutus mata rantai. Iya, betul. Pak Dewa, ini banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan dari Satpol PP juga ya untuk menjaga ketertiban daripada Kota Denpasar kita tercinta ini. Nah, Pak Dewa, tantangan di lapangan, Pak Dewa, ini melakukan penertiban di Kota Denpasar. Tantangannya yang sudah real, sudah nyata sekali kan ada dua. Ya. Di intern kami sendiri juga ada tantangannya. Bagaimana meningkatkan kompetensi petugas-petugas kami agar berubah stigma yang negatif tadi, arogan. Nah, kita kan sudah belajar mulai meningkatkan. Ya di satu sisi di intern kami, tantangan kami bagaimana kami meningkatkan kompetensi itu. Biar bisa petugas-petugas Satpol PP itu bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja tuntas. Artinya apa? Dalam menyelesaikan suatu persoalan, tidak hanya mengandalkan otot dan otak saja, tapi paling tidak sudah diimbangi hati dan rasa, serta sudah dibentengi dengan aturan-aturan hukum yang ketentuan hukum yang ada, seperti itu. Sedangkan di eksteratnya, memang sekarang dengan alasan masa sulit ini, kalau kami tidak kerja, kami tidak makan. Ya, apa petugasnya juga tidak makan, apa tidak susah. Mari sama-sama untuk meningkatkan gerakan disiplin, yang tadi yang saya sebutkan tadi. Ya, kalau bisa, kalau memang bisa online jualan, ya kita coba itu. Kalau bisa kita kerjasamakan dengan pihak-pihak lain seperti pemilik warung, kios, dan berjualannya ke pasar, tidak memaksakan kendak di pinggir jalan maupun di trotoar. Ya itu kan jelas kita ingin mewujudkan kita hidup sehat,
kita hidup di lingkungan tentram, tertib, aman, dan nyaman. Dengan lingkungan tentram, tertib, aman, dan nyaman, otak jadi waras, pikiran jadi jernih, hati jadi senang, rezeki lancar, kan seperti itu. Iya. Dan kita juga bisa melewati ini ya Pak ya, bersama-sama Iya, ya Pak ya. Semakin cepat, iya. semakin disiplin, semakin cepat, semakin baik seperti itu Pak Dewa. Kita bisa berdamai dengan yang namanya pandemi ya. corona ini. Kita bisa hidup normal, kita bisa hidup new normal gitu ya, hidup baru normal di tengah pandemi begitu. Oke, baik. Pak Dewa ini penasaran nih sebenarnya Pak Dewa, strategi untuk menyadarkan masyarakat nih agar ikut mendukung pelaksanaan PKM besok nih Pak Dewa. Ya, tentu harapan kami, walaupun strategi kami kan sudah kami coba lakukan semua dalam mencegah penyebaran pandemi. Satpol PP kan tidak hanya penertiban saja. Satpol PP juga ikut berperan mengkampanyekan bagaimana memutus mata rantai COVID ini dengan jalan tidak menegur saja. Pokoknya tidak melarang orang pakai masker. Ya kita siapin masker, kita ketemu orang yang tidak pakai masker, kita malah kasih masker. Kita cek suhu tubuhnya, sosialisasi melalui calling. Kan mobil-mobil unit patroli kami semua dilengkapi dengan pengeras suara, sehingga yang bertugas keliling itu kami Satpol PP minta izin untuk selalu mengingatkan bahwa dalam mencegah COVID ini secara bersama-sama untuk meningkatkan gerakan disiplin menggunakan masker, disiplin menghindari kerumunan atau menjaga jarak, disiplin memperhatikan protokol kesehatan seperti sering mungkin cuci tangan, pakai sabun pada air yang mengalir, memperhatikan pola hidup sehat, bersih dan sehat seperti itu. Tidak itu saja, kami juga kan ada panggilan moral juga untuk memutus mata rantai ini. Kami juga melakukan penyemprotan seperti apa yang dilakukan orang. Kami selalu mengajak secara bersama-sama lah kepada seluruh lapisan masyarakat untuk memperhatikan yang karena pemutusan ini kuncinya kan disiplin kembali, disiplin tadi. Ya, seperti itu. Oke, Pak Dewa, koordinasi Satpol PP dengan pihak-pihak lain nih Pak Dewa, apakah sulit atau gimana nih? Ya tentu kami bangun terus. Memang koordinasi itu sebuah kata-kata kalimat yang cukup indah untuk diucapkan, tapi pelaksananya kan sulit, memang sulit. Sedangkan di tubuh kami sendiri, di lembaga kami juga koordinasi yang sudah SOP-nya jelas, perlu lagi dikomunikasikan. Maka koordinasi kerjasama yang baik antar komponen, baik masyarakat, pelaku pemeran utama, pemerintah, dunia usaha ini sangat-sangat kami harapkan jalinan kerjasamanya, jalinan koordinasinya, jalinan komunikasinya untuk menuju agar betul-betul kita lepas dari lingkaran yang namanya wabah corona ini. Oke, baik Pak Dewa, kita tidak punya waktu banyak, closing statement Pak Dewa, silakan apa yang mau disampaikan. Ya, yang jelas di musim sulit ini kita kan memang cukup sulit, tapi kesulitan ini kan harus kita lalui bersama-sama. Untuk itu kami dari Satpol PP Kota Denpasar menghimbau sekaligus mengingatkan untuk secara bersama-sama meningkatkan gerakan disiplin guna mempercepat proses pemutusan mata rantai penyebaran COVID ini. Begitu itu. Iya, Pak Dewa, semoga sehat selalu. Pak Dewa beserta keluarga, terima kasih banyak karena Pak Dewa harus ke lapangan setiap hari. Saya harus keliling lagi nih. Iya, betul. Baik, tetap hati-hati Pak, tetap dijaga kondisinya dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah seharusnya. Terima kasih banyak Pak Dewa dan juga tim teman-teman dari Satpol PP Kota Denpasar. Pemirsa, demikian Bisnis Bali News edisi kali ini. Saya Yupi Hari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan selamat malam. Om Santi, Santi, Santi Om.